Halo, Assalamualaikum. Kami dari tim Produksi 1 Program Studi Manajemen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fahmi Susanti. Iya, bawahnya. Izinkan kami untuk memperkenalkan tim produksi kami. Saya Aldi Fadilah dengan nomor NIM 22 10 10 50 57 53. Lalu ada Evelyn Winata dengan nomor NIM 10 10 50 33 66. Dan selanjutnya ada Muhammad Arifin Ilham dengan nomor NIM 22 10 10 50 63 65. Dan ada Selviana Wahyuningsi dengan nomor NIM 22 10 10 50 22 78. Dan yang terakhir ada Winda Khairunisa dengan nomor NIM 22 10 10 50 22 95. Langsung saja saya yang menjelaskan pada di bagian ini. Di slide ini dituliskan pada bagian pengantar ini Anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Nah, di sini ada dari bagian A, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam menjalankan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandang hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila menjadi dasar negara yang dirumuskan dalam satu sistem nilai. Langsung di slide selanjutnya, pendidikan Pancasila bertujuan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Tanpa disadari, selama ini Pancasila yang dididik berkaitan dengan Pancasila tidaklah benar, yaitu jenis falsafah tersembunyi yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Dan tujuan pendidikan Pancasila sering dirunut pada tujuan nasional, dan tujuan pendidikan Pancasila adalah agar peserta didik memiliki nilai-nilai akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga akhlak itu sering diwujudkan dalam gaya hidup sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan Pancasila dalam pendidikan sebagai berikut. 1. Dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang berbagai masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus diatasi dengan menerapkan pemikiran yang berbasis pemikiran, menumbuhkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila, agar siap menjawab perubahan yang terjadi dalam rangka pembahuran ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan. Selanjutnya yang ketiga, membantu siswa dalam proses belajar, proses berpikir, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dengan menerapkan strategi heuristik pada nilai-nilai Pancasila. Pada bagian ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Pancasila
memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Selanjutnya, pembahasan ini akan dilanjutkan oleh Saudara Evelyn Winata. Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan atau program studi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap bahwa pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak berkaitan langsung dengan program studi yang diambilnya. Yang pertama, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Dalam kehidupan politik, para elit politik mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati fatsun politik, dan kering dari jiwa kewarganegarawan. Bahkan banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain. Yang pertama, kesadaran sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Dan yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda Khairunisa. Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa. Agar lebih jelas, Anda dapat menggali informasi tentang keempat konsep tersebut untuk memperkaya wawasan Anda tentang penyebab punahnya suatu bangsa.
Berdasarkan SK Dirjen Diktin Nomor 38/2002 Pasal 3 Ayat 2, bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya dan memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara, dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis pendidikan Pancasila, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat diamalkan bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Yang kedua, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, ada pasal-pasal UUD NRI 1945 yang menyebabkan penafsiran ganda sehingga berpotensi tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arifin Ilham. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Harjo sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penentu atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, state, kekuasaan, power, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada
infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Selanjutnya, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Soekarno-Hatta menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri, nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan dengan Saudari Sylvia Wayuningsi. Oke, yang selanjutnya yaitu Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kuasalitas dari Netonegoro, bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alena 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai makhluk Tuhan. Sebaiknya segala pemberian Tuhan termaksud kemerdekaan bangsa Indonesia ini wajib kita syukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan juga skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Berikut yaitu ada referensi dari berbagai sumber yang tim kami dapatkan. Sebelumnya terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekeliruan dari tim kami. Semoga bermanfaat.